Oke, sekarang aku udah sama Bude. Bude siapa nih? Udah Mayang. Oke, sekarang aku udah sama Bude Mayang. Temen aku ada yang mau nanya, boleh nggak Bude? Boleh sayang. Oke. Nah, yang pertama itu berikan satu contoh pelanggaran atau pengingkaran yang paling Bude temui nih, sering ditemuin di sekolah. Apa aja tuh contohnya? Contohnya kadang-kadang anak-anak membuang sampah sembarangan. Jadi itu perlu kita tegur juga supaya mereka tidak kebiasaan. Biasanya Bude ngeliat itu di mana pelanggaran itu? Pelanggaran itu di sekitar kantin, kadang juga di halaman. Oh, menurut Bude, kenapa warga negara harus sadar tentang hak dan kewajibannya? Harus ya, karena kalau mereka tidak sadar, kita Indonesia kurang maju dan nanti akan timbul ketidakbaikan, keterpurukan. Oh, terus menurut Bude apa yang terjadi kalau banyak warga sekolah nih misalkan yang melanggar hak dan kewajibannya? Karena tidak akan maju ya kalau hak kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik dan dilanggar, mereka akan tertinggal dan tidak bisa memajukan seperti yang lain. Oh ya, oke Bude, makasih banyak ya atas wawancaranya. Terima kasih, sama-sama. Ya, bye-bye. Selamat siang kepada para hadirin semua. Kami di sini ingin izin mewawancarai terkait dengan juga pelanggaran hak dan pengingkaran suatu kewajiban. Dan di sini saya izin bertanya kepada narasumber kita yaitu Ananda Hisham ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, Ananda Hisham tolong berikan satu contoh pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban yang paling sering Ananda Hisham temui gitu kan. Dan untuk Ananda Hisham sendiri, apakah pernah mengalami atau melihat langsung pelanggaran atau pengingkaran hak dan kewajiban itu tersendiri? Kalau di sini ya yang paling sering ditemuin itu paling ketika jam pelajaran sih, masih banyak siswa dan siswi mungkin yang bolos untuk keluar kelas dan kemudian malah pergi ke kantin jajan gitu. Itu paling sering ditemuin sih. Ya. Oke. Dan untuk pertanyaan kedua atau terakhir nih, menurut Ananda Hisham, kenapa warga negara harus sadar akan hak dan juga kewajibannya? Dan juga apa yang terjadi kalau banyak warga negara yang melanggar hak orang lain dan juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara? Nah, kita kan sebagai warga negara gitu ya, punya namanya aturan. Dan aturan dibuat pemerintah itu agar kehidupan kita sebagai warga negara juga berjalan dengan baik gitu kan, akan terciptanya kerukunan, keharmonisan dan juga saling tolong menolong dah sama sesama gitu kan, sama warga negara gitu. Nah, kalau misalkan kitanya sendiri nggak melaksanakan hak dan kewajiban itu ya otomatis nggak akan terpenuhi itu yang namanya saling toleransi, saling menghargai satu sama lain, mungkin akan terpecah belah, saling mendiskriminasi satu sama lain. Ya mungkin paling kayak gitu aja sih simpelnya. Baik, mungkin itu saja wawancara dari kami, dari narasumber kita yaitu Ananda Hisham. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan juga. Dan itu saja wawancara dari kami. Sekian. Halo bro, boleh minta waktunya sebentar gak? Sebenarnya boleh perkenalkan diri dulu gak? Dari namanya siapa, terus dari kelas berapa? Ya, perkenalkan nama saya Ibrahim Indi Basir dari kelas 11-2. Saya Putra Rifki dari 11-2 juga. Oke, Ibrahim sama Putra ya. Sebenarnya perkenalkan dulu, saya ini Angger Kanaka dari 1210. Ingin mewawancara kalian tentang pelanggaran hak sama pengingkaran kewajiban ya. Jadi pertanyaan pertama itu, coba kamu beri satu contoh pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban yang paling sering kamu temuin di wilayah sekolah ini. Ya, paling sering sendiri sih kayak di kelas, misal ada guru lagi ngejelasin, terus siswa-siswa tuh nggak ngedengerin, itu udah termasuk pelanggaran kewajiban. Terus menggunakan seragam tidak sebagaimana mestinya, itu juga pelanggaran kewajiban. Oh iya, benar-benar. Nah, lalu yang pertanyaan kedua ini, menurut kamu nih, kenapa warga negara itu harus sadar tentang hak sama kewajiban nih? Nah, itu penting banget. Hak sama kewajiban ini bisa membuat lingkungan kita menjadi tentram, kita jadi tidak ada konflik dan mengatur sebuah sistem di sekolah menjadi lebih aman aja sih ya. Oh ya, benar, aku setuju banget sama kau Baim. Oke, mungkin segitu aja ya. Terima kasih. Menurut Bapak, apa yang terjadi kalau banyak orang yang melanggar hak orang lain atau tidak menjalankan kewajibannya? Oke, menurut pendapat saya,
berkaitan dengan hal tersebut tentunya nanti terjadi sebuah ketimpangan ya atau ketidakadilan di berbagai sektor, terutama misalnya contohnya kita berhak untuk menyuarakan pendapat kita, tapi karena hak kita itu diputus oleh orang lain sehingga kita tidak bisa menyuarakan hak kita, pun demikian dengan kewajiban seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak, kenapa warga negara harus sadar terhadap hak dan kewajibannya? Oke, ya setiap warga negara harus sadar berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Kalau tidak sadar nanti akan terjadi konflik gitu, karena betul. Hak itu sendiri adalah segala sesuatu yang dipenuhi gitu kan setelah menjalankan kewajiban. Berbanding terbalik dengan kewajiban, bahwa kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Jadi antara hak dan kewajiban ini merupakan salah satu yang saling berkesinambungan. Wah, jadi kewajiban dulu habis itu hak ya. Ya, baik, gitu. Terima kasih Bapak. Ya.